Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Firdaus, NRP 1810211047 akan mempresentasikan mengenai tugas lab patologi anatomi yang saya dapatkan pada blok Tropical Medicine. Yang di mana di sini terdapat kasus, pada kasus satu, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dibawa ibunya berobat karena kaki dan tangannya teraba dingin dan tidak BAK sejak 8 jam yang lalu. 4 hari yang lalu, anaknya panas tinggi terus-menerus, tidak menggigil, tidak ada batuk, dan tidak ada pilek, BAB dan juga BAK biasa saja, normal. Ibunya sudah memberikan obat penurun panas, namun panas turun sebentar, kemudian naik lagi. 1 hari sebelum masuk rumah sakit, anaknya mengalami mimisan dan berak sedikit bercampur darah. Riwayat mimisan dan buang air besar berdarah sebelumnya disangkal. Nah, pada kasus ini informasi yang penting adalah pertama, pada keluhan utamanya didapati kaki dan tangannya teraba dingin dan juga tidak BAK sejak 8 jam yang lalu, yang di mana keluhan utama ini bisa diakibatkan oleh terjadinya suatu kekurangan cairan ataupun kekurangan cairan pada tubuh anak laki-laki tersebut. Bisa diakibatkan oleh terjadinya suatu respon inflamasi ataupun memang pasien ini kekurangan asupan cairan. Pada riwayat penyakit dahulunya, 4 hari yang lalu anaknya ini panas tinggi terus-menerus, tidak menggigil, tidak ada batuk, tidak ada pilek, dan BAB dan juga BAK biasa saja, yang di mana panas ini menunjukkan bisa saja terjadi adanya suatu respon tubuh terhadap terjadinya suatu infeksi, bisa terjadi oleh virus ataupun bakteri. Lalu pada 1 hari sebelum masuk rumah sakit, anaknya ini mengalami mimisan dan berak sedikit bercampur darah. Riwayat mimisan dan juga buang air besar berdarah sebelumnya disangkal, yang di mana keadaan berdarah yang tidak terdapat adanya riwayat sebelumnya menunjukkan bahwa mimisan terjadi merupakan hal yang pertama kali, bukan rekurensi, dan juga riwayat perdarahan ini bukan disebabkan oleh terjadinya suatu trauma yang bisa diakibatkan oleh memang terjadinya suatu penurunan kadar trombosit pada darah, sehingga mudahnya terjadinya mimisan pada pasien. Pada penggunaan obatnya, ibunya sudah memberikan obat penurun panas, namun panas turun sebentar, kemudian naik lagi, yang di mana ini menunjukkan bahwa obat yang diberikan ini hanya simptomatik, dia hanya meredakan gejala saja, akan tetapi untuk etiologinya ini tidak dapat diperbaiki. Nah, dari sini saya mengambil hipotesis bahwa pasien ini mengalami demam berdarah. Diambil dari sebelumnya bahwa pasien memiliki keadaan sudah tidak sudah tidak buang air kecil sejak 8 jam lalu, ditambah dengan sebelumnya sudah pernah sebelum 4 hari yang lalunya pasien panas tinggi terus-menerus, lalu juga hari sebelum masuk rumah sakit anaknya ini mimisan dan juga dari buang air besarnya terdapat darah, yang di mana ini merupakan suatu rekurensi, akan tetapi memang bisa saja terjadi akibat suatu efek dari infeksi dari virus dengue. Lalu selanjutnya, pemeriksaan yang dibutuhkan untuk mendiagnosisnya ini, pada pemeriksaan fisik tentunya kita periksa suhu pada pasien yang di mana biasanya didapati tinggi. Lalu pada pemeriksaan juga kita bisa memeriksa rapelid atau untuk pemeriksaan bendungan yang dilakukan dengan cara melakukan tensi tensi terhadap tekanan darah pada pasien, misalkan daripada lengan kanan, lalu dilakukan tensi, didapati nilai, misalkan didapati 20/80. Kita ambil nilai tengahnya, misalkan kita ambil nilai 100, lalu setelah itu kita tahan di 100 ini selama kurang lebih 5 sampai 10 menit. Nah, setelah itu setelah 5 sampai 10 menit ditahan tensimeternya, lalu kita lepas, lalu kita lihat pada lengan bagian bawah pada pasien, dilihat apakah terdapat peteki pada persegi kurang lebih 2,5 kali 2,5. Di situ kita lihat berapa jumlah petekinya. Biasanya positif apabila didapati lebih dari 20 peteki dalam satu persegi. Lalu pada pemeriksaan lab kita bisa melakukan pemeriksaan darah, pada pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, dan juga trombosit. Biasanya pada pasien-pasien demam berdarah didapati hematokrit yang memang meningkat diakibatkan oleh adanya suatu ekstravasasi dari cairan dari pembuluh darah menuju ke ruang interstisial, ya, lalu juga trombositnya biasanya menurun. Lalu golden diagnosisnya kita menggunakan uji serologi. Uji serologi ini untuk menentukan virus apakah yang memang menginfeksi dari pasien
anak laki-laki ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari demam. Jadi, ketika terjadi suatu infeksi yang di mana infeksinya ini bisa terjadi akibat oleh infeksi virus, infeksi bakteri, yang di mana nantinya akan memicu ataupun menstimulasi monosit dan juga makrofag untuk mengeluarkan pirogen endogen, yaitu interleukin 3, interleukin 6, TNF-alpha, dan juga interferon Y. Ya, ditambah juga bisa terjadi suatu bahan-bahan toksik yang di mana juga ini dapat menstimulasi endotel di hipotalamus, tepatnya di anterior hipotalamus, yang nantinya akan menimbulkan respon menggigil, dan selain itu juga nanti setelah menstimulasi endotel hipotalamus akan keluar asam arakedonat, ya, yang di sini terdapat COX-2, yang di mana juga nantinya COX-2 ini akan menstimulasi pengeluaran dari prostaglandin yang akan meningkat, yang di mana juga COX-2 ini sebenarnya merupakan suatu bisa dihentikan oleh parasetamol. Makanya di sini terdapat parasetamol. Lalu selain itu, nanti selanjutnya prostaglandin meningkat, dia akan masuk ke dalam jalur siklus AMP dan akan meningkatkan set point dari hipotalamus sehingga terjadi panas pada pasien dan menimbulkan respon demam pada seseorang. Lalu selanjutnya klasifikasi demam dan juga penyakitnya. Pertama untuk demam septik ini pada tipe ini fluktuasi suhu tubuh antara puncak dan nadir sangat tinggi dan biasanya lebih dari 5 derajat dan keadaan ini dapat dijumpai pada keadaan sepsis. Demam kontinu. Pada demam tipe ini, suhu tubuh tetap di atas normal sepanjang hari dan tidak ada fluktuasi suhu lebih dari 1 derajat dalam 24 jam. Tipe demam ini dapat disebabkan oleh infeksi saluran kemih, demam tifoid, brucellosis, infektif endokarditis, pneumonia lobaris, demam tifus, dan juga lain-lainnya. Lalu ada demam remiten. Jadi pada demam remiten ini suhu tubuh naik di atas normal sepanjang hari dengan fluktuasinya lebih dari 1 derajat Celcius. Jenis demam ini banyak ditemukan di klinik seperti pada tifoid dan juga endokarditis. Demam intermiten, pada demam tipe ini kenaikan suhu tubuh hanya beberapa jam dalam sehari dan kembali ke normal dalam beberapa jam. Puncak kenaikan suhu tubuh dan kembali ke normal bisa beragam. Lalu puncak kenaikan suhu dan kembali normal terjadi setiap hari disebut quotidian, jika berkelang sehari disebut tertian, dan jika terjadi setiap 3 hari disebut quartan intermittent fever. Tipe demam ini seperti ini acap ditemukan pada penyakit malaria, kala azar, piemia, sepsis, dan juga lain-lainnya. Lalu ini adalah low grade fever. Jadi low grade fever ini dikatakan bila suhu tubuh tidak melebihi 37,8 derajat Celcius sepanjang hari dan meningkat pada malam hari. Beberapa pasien tidak mengindahkan kondisi ini sebagai suatu penyakit, tetapi tipe demam seperti ini dijumpai pada pasien tuberkulosis. Tipe ini disebut juga konstan ataupun continuous karena suhu tubuh tidak terlalu tinggi ataupun low grade dan tidak banyak berubah selama lebih dari 24 jam. Baik, terima kasih. Presentasi dari saya sudah selesai.